Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi kepada kami dari kelompok 2. Di sini saya Dede Pratama, yakni sebagai pemandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 izinkan untuk dapat membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Oke, baiklah teman-teman. Presentasi pertama yang akan disampaikan oleh saudari kita Ratu Nur Yasmin dan nantinya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Kepada teman-teman sekalian dapat menyimak dan menyaksikan pemaparan yang disampaikan oleh Saudari Yasmin dan juga nanti oleh teman-teman lainnya. Selamat menyaksikan. Kepada Saudari Yasmin, saya persilahkan. Oke, baiklah, di sini saya akan memaparkan presentasi kelompok kami dengan judul materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional, yang dimana dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelaan horizontal yang berlaku pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit berbeda dengan massa yang cenderung berpandang tradisional. Dalam dimensi vertikal, masalah yang berkenan dengan dimensi vertikal ini yaitu lebih sering munculnya ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga ia memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, horizontal lebih menonjol dibandingkan dengan vertikalnya. Dan kemudian integrasi itu timbul melalui proses integrasi dan komunikasi yang intensif. Dalam artian, kelompok-kelompok yang terhimpun menjadi satu dan kesatuan yang membentuk jaringan-jaringan komunikasi dengan cara referensif karena berhubungan dengan sosialisasi dengan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi konsensus bersama. Pemberian perilaku sama, pemberian kesempatan yang sama untuk berperan, serta dalam pembangunan di segala bidang, serta adanya ikatan fungsional dalam kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu dan kesatuan. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi, yaitu sebagai berikut: A. Integrasi bangsa, B. Integrasi wilayah, C. Integrasi nilai, D. Integrasi elit massa, E. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Ada beberapa jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama ada integrasi bangsa. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua ada integrasi wilayah. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar
dari pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. C. Integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah, melalui kurikulum 1975, dan melalui diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat pada mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Berikut ini contoh peristiwa-peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit massa. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dengan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sedangkan sidang PPKI yang kedua dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. 2. Tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya yang dimana bertujuan untuk mewujudkan integrasi nasional Indonesia, yang dimana tantangan yang dihadapkan akan datang dari dimensi di era globalisasi dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan rasa, dan geografi. Nah, kemudian sedangkan dalam dimensi vertikal yang dimana tantangan yang ada itu berupa celah perbedaan antara elit dan massa, yang dimana melatar belakangi pendidikan kekotaan yang menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandang tradisional. Di era globalisasi, tantangan itu kemudian ditambah dengan adanya terkait global, yang dimana keberadaan negara atau bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global tersebut. Mengapa demikian? Karena keberadaan negara yang berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan di luar negeri berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara dan bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Nah, dari situlah nasionalisme keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Kesimpulan, pendidikan keluarga negaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa berdasarkan 5, yaitu A. Integrasi bangsa, B. Integrasi wilayah, C. Integrasi nilai, D. Integrasi elit massa, E. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Oke, baiklah teman-teman, mungkin
Itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Untuk itu kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Yo estoy puesta pa'